Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, saya dari kelompok 7 bersama rekan-rekan saya Anggi Fitri Rizkyani, Cutanis Rahmadiani, dan saya sendiri Surya Wiranto dan Mandara Ainun. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain dan struktur organisasi. Yang mana yang akan kami bahas yaitu pertama ada desain organisasi, struktur organisasi, dan contoh kasus. Adapun pembahasan dari desain organisasi, yang mana desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Dan desain organisasi menurut Ivan Sevin tahun 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerja, dan departemen. Adapun model desain organisasi, yang mana desain organisasi yang pertama ada desain organisasi mekanistik, yaitu proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman, dan ekonomi melalui perusahaan transaksi. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. Proses interaksi bersifat tertutup, terbatas, hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. Proses pengambilan keputusan hanya bertingkat atas keputusan relatif. Proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. Yang terakhir adalah proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. Adapun model mekanistik dibagi menjadi dua, yaitu pertama mekanistik, yang mana ciri-cirinya itu tingkat formalisasinya tinggi, sentralisasinya tinggi, dan training serta pengalaman kerja yang sedikit dan tidak terlalu penting, serta ada span of control yang lebar, serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Dan yang kedua ada mostly mekanistik, yang mana ciri-cirinya ini formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya training yang bersifat formal atau wajib, span of control yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Kedua ada desain organisasi organik, yang mana ini adalah penjelasannya. Dan adapun model dari model organisasi organik yang terbagi menjadi dua, yaitu organik, yang mana organisasi ini terdapat tingkat formalisasi yang rendah dan sentralisasi yang rendah, serta sangat memerlukan training dan pengalaman untuk tugas pekerjaannya. Dan span of control ini sangat sempit karena adanya komunikasi horizontal dalam organisasi. Yang kedua ada masalah organisasi organik, yang mana formalisasi dan sentralisasi yang diterapkan pada tingkat moderat, dan selain itu pengalaman kerja yang banyak harus diterapkan, serta span of control yang bersifat antara moderat sampai lebar, serta lebih banyak berkomunikasi horizontal yang bersifat verbal dalam organisasi tersebut. Adapun macam-macam desain organisasi yaitu terbagi menjadi dua, ada desain tradisional dan desain kontemporer, yang mana penjelasannya yaitu terdiri dari simple, functional, dan divisional structure. Dan dari desain kontemporer ada team, matrix, project, dan learning organization. Adapun struktur organisasi tersebut, yang mana struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalani kegiatan operasional untuk mencapai apa tujuan, atau bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Adapun komponen dari struktur organisasi yaitu yang pertama komponen kompleksitas, yang kedua formalisasi, dan ketiga sentralisasi. Yang mana sentralisasi ini menuju kepada pengambilan keputusan yang konsentrasi, dan sedangkan desentralisasi itu adalah konsentrasinya itu sangat rendah. Jadi adapun elemen ketiga tentang struktur organisasi, yang mana elemen itu terdapat 6, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, rantai komando,
dan formalisasi. Ada peningkatan dalam struktur organisasi. Yang pertama, manajemen truste, manajemen umum, manajemen departemental, manajemen tingkat menengah, dan supervisor pelaksana dan pekerja pelaksana. Adapun jenis-jenis struktur organisasi, yang pertama ada struktur sederhana, birokrasi mesin, dan birokrasi profesional. Ini adalah penjelasan mengenai kekuatan dan kelemahannya. Dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan struktur organisasi, yang pertama adalah strategi, ukuran, teknologi organisasi, dan lingkungan. Adapun contoh kasus yaitu yang pertama adalah diambil dari struktur organisasi PT Garuda Indonesia, menunjukkan kompleksitas vertikal, yang mana selalu dianalisis melalui dua model desain organisasi, yaitu desain model tradisional dan desain model kontemporer. Dan tipe-tipe struktur divisional itu terbagi menjadi struktur divisional berdasarkan produk, berdasarkan market, dan berdasarkan geografi. Jadi teori desain organisasi kontemporer ini dia pemberian spesialisasi dari departemen fungsional untuk bekerja pada suatu proyek, bahwa struktur organisasi PT Garuda Indonesia merupakan suatu struktur proyek matriks, dan struktur organisasi bertema matriks ini dijalankan memberikan keuntungan karena desainnya lentur dan fleksibel, sehingga PT Garuda Indonesia dapat merespon dengan baik setiap perubahan lingkungan eksternal organisasi yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan internal PT Garuda Indonesia, dan membuat serta mengambil keputusan secara cepat terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi. Oke, sekianlah dari presentasi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.